Ya, buat teman-teman semua tonton konten saya sampai kelar ya, biar nggak salah paham. Buat kadrun-kadrun, sama juga, sampai kelar juga, biar tambah puyeng. Detak! Ya, ini sebelum saya ngonten, saya mau menghimbau dulu buat teman-teman yang mau komen di konten-konten saya. Tolong komenlah secara ikhlas. Jangan kadrun itu kalau komen di konten saya, itu pertama dia akan fisik. Segala tai lalat lah, segala gendut lah. Cuman itu aja, maksimal itu doang. Yang berikutnya adalah kalau mau komen, itu kasih sedikit misalnya kritik. Saya lebih seneng kritik, saran, daripada cuman ngabis-ngabisin tenaga, cuman mau ngebully secara fisik. Ya kita harus mulai cerdas ya. Masa tontonannya YouTube, tapi pemikirannya masih jahiliyah. Untungnya sebagian besar penonton saya, para sobat oposan, itu IQ-nya di atas rata-rata. Cuma ya kadang ada juga yang numpang jualan ya. Atau nyuruh ke kanal sebelah ya. Ada aja, tapi nggak apa-apa lah. Ini namanya dinamika. Ya, karena belakangan ini orang dengan akun anonim itu dengan konten ujaran kebencian bahkan sara memang mulai banyak lagi di jagat sosial media. Isinya mulai dari fitnah pemerintah, lecehkan tokoh agama yang berbeda pemahaman, sampai atau lebih parah lagi menghina suku atau ras di Indonesia. Beberapa telah ditindak aparat kalau memang memenuhi unsur pelanggaran undang-undang. Tapi karena memang sosial media, apalagi Twitter, tak jarang memang tidak menggunakan akun dengan data asli penggunanya. Kadang ini memang mempersulit petugas kita ya. Nah, berbeda dengan konten YouTube, di mana penyampai pendapat terlihat wajah, suara, dan aksinya. Di Twitter atau Facebook biasanya yang keras-keras itu mukanya nggak kelihatan. Ya. Tapi ada juga yang nekat ada. Nah, ya. Yang kemarin atau hari ini itu viral, seperti yang sedang terjadi di hari ini, yaitu akun Twitternya Roy Suryo, Bapak yang terhormat mantan menterinya Pak SBY, Mas Kanjeng Raden Tumenggung Roy Suryo. Saya sampai nyontek namanya biar nggak salah, ya kan? Nah, yang memuat gambar bernuansa penghinaan dua pihak sekaligus, yaitu bagian stupa dari candi yang digambarkan berwajah seperti Pak Jokowi. Itu di cuitannya Roy Suryo. Kemudian netizen menilai isi cuitan Roy Suryo ini bermuatan penghinaan kepada Presiden Jokowi sekaligus kepada umat Buddha. Ini orang nggak ada kapoknya ya. Pinggir jurang terus mainannya. Meski gambar itu bukan buatannya, tapi tetap saja netizen menyerbu akunnya dan banyak yang minta cuitan itu untuk di take down. Wah, biasanya nunggu ada undangan talkshow dulu ya, atau debat dulu tuh biasanya ya, mungkin baru di take down, mungkin begitu ya. Aduh, nggak ada kapok-kapoknya, ini temannya Eko Kun tadi nih ya. Ya, kita beralih ke hal yang jauh lebih penting ya. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengaku bakal mengawasi dan menindak buzzer-buzzer politik di media sosial menyusul dimulainya tahapan pemilu 2024 pada hari ini. Iya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan persoalan penyebaran berita bohong termasuk ujaran kebencian berbasis sara hingga konten-konten disinformasi telah menjadi salah satu yang akan diantisipasi selama pemilu 2024. Ya, Badrun alias buzzer kadrun yang ketika Pilkada DKI dulu merasa sukses menjadi kompor meleduk sehingga berhasil memenjarakan Ahok, lalu berhasil membuat pilkada kala itu menjadi pilkada paling brutal, pilkada paling memalukan. Akan dilanjut waktu itu ketika Pilpres 2019, hoax merajalela dan membuat citra Pilpres sudah seperti perang saudara. Maka kita tentu mendukung tindakan Bawaslu yang akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan lembaga terkait mengatasi sampah-sampah pemilu ini. Rahmat Bagja, si ketua Bawaslu ini mengatakan pengawasan penyebaran berita bohong hingga konten yang memicu perpecahan oleh para buzzer kadrun bukanlah pekerjaan mudah. Berkaca pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, ia menilai dibutuhkan komitmen serius
dari berbagai pihak untuk dapat mengatasi persoalan utama penyebab polarisasi di masyarakat tersebut. Polarisasi itu seperti pemisahan. Satu menjadi dua. Polarisasi. Nah, belum lama ini kita disuguhi dugaan konten hoax oleh salah satu YouTuber kebanggaan Kadrun, di mana dia diduga membuat konten seolah mendapat testimoni dari seorang mantan napi teroris. Ternyata narasumbernya sendiri bilang kalau semua itu settingan. Ketahuan deh. Nah, bayangkan yang seperti itu ikutan membuat konten soal capres nanti. Kalau sekarang kan belum ada capres, kan belum, daftar aja belum kan. Aman. Bayangkan kalau konten seperti itu mereka gunakan menyerang kandidat tertentu. Kalau serangan dimaksud adalah bukan hoax atau sara, masih berupa diskusi soal program kampanye misalnya, bisalah itu dianggap diskursus atau pendidikan politik bagi warga. Itu kalau konten YouTube ya. Yang kita obrolin tadi kalau konten YouTube. Yang dikhawatirkan adalah kalau konten tulis seperti Twitter, Facebook, Instagram, yang bisa saja penulisnya adalah anonim. Ditambah misalnya konten yang disebar via WhatsApp, yang bukan perkara mudah melacak asal mulanya kalau WhatsApp itu. Apa yang terjadi kalau netizen Petamburan misalnya, atau buzzer-buzzer Kadrun itu tidak ditertibkan? Apakah dianggap membungkam kebebasan? Apakah akan berlindung sebagai wartawan seperti kejadian beberapa waktu lalu? Selamat datang di Oposisi 69 FM. Bersama saya, Mas Jopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo 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 yo, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu bakal mengawasi dan menindak buzzer-buzzer politik di media sosial menyusul dimulainya tahapan pemilu 2024 pada hari ini. Waduh, ini makin seru ya. Pemilu sudah dekat, bro. Buzzer-buzzer atau pendengung di medsos itu khususnya yang melakukan penyebaran berita palsu ya, hoax atau yang menebar politik identitas yang membenturkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini yang bahaya. Jadi buat Kadrun yang doyan ngomporin dengan menebar kebencian sara, siap-siap aja pas pemilu nanti ente itu bakal dikerangkeng. Nggak ikutan nyoblos kan? Malah dicoblos dari belakang. Karena Bawaslu bakal bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti Polri dan Kementerian Kominfo terutama. Ini menurut saya sih bagus ya. Artinya pemerintah memang pengen Pilpres ini semakin berkualitas. Nggak mau dicap membiarkan aneka ujaran hoax terhadap kandidat tertentu yang pada ujungnya akan menciptakan kisruh, ribut, berantem, gontok-gontokan. Siapa sih yang pengen pemilu itu kisruh? Coba siapa? Tentunya kelompok yang kepentingannya bakal musnah kalau dirasa kandidatnya lemah dan kalah. Sering kita lihat dulu-dulu ya, kalau gua nggak menang, lu juga jangan sampai menang. Ada tuh kayak gitu tuh, ada tuh. Kalau gua nggak menang, ribut. Ada, masih ada kayak gitu. Sehingga bisa jadi kelompok ini menggunakan jalan terakhir, yaitu menciptakan berbagai aksi yang mengganggu jalannya demokrasi. Ya, dan aksi yang paling cepat dianggap masyarakat adalah sebar hoax. Itu paling cepat ditanggapi sama masyarakat. Karena masyarakat kita sebagian ya masih percaya hoax ya. Di Pilpres 2019 kemarin sempat beredar hoax yang bilang bahwa kalau Pak Jokowi menang, azan dilarang. Ini sih benar-benar jahat ya. Asli jahat banget. Kalau nggak salah pelakunya ibu-ibu deh. Dan sudah ditangkap juga. Bertiga kalau nggak salah ya. Kasian kan? Asli kasihan. Karena tidak diedukasi dengan pengetahuan kampanye yang baik dan cerdas. Maka ya biasanya orang-orang ini bisanya hanya menakut-nakuti umat. Dan ini nggak seharusnya terjadi. Memang memberantas beginian nggak mudah. Nggak mudah. Bahkan Ketua Bawaslu aja bilang begini. Jika ada orang yang melakukan berita bohong, politisasi sara, hoax, bagaimana hukumnya di media sosial? Pertama kami take down katanya. Tapi susah juga, karena begitu di take down satu, muncul 10 lagi. Dan benar, begitu. Loh, Ketua Bawaslu aja nggak yakin sanggup menutup pergerakan para penyebar hoax. Mereka sebagian memang diternak secara profesional ya.
para penyebar hoax ini, mereka dibentuk secara khusus untuk keperluan Pilpres. Ya, ini bukan rahasia umum ya. Bahkan MUI DKI konon juga punya tim-tim model seperti ini. Saya nggak tahu detailnya seperti apa. Nanti kita pelajari lagi. Tapi masih ingat nggak John Ruh? Masih ingat nggak? Dulu dikenal ada yang namanya Muslim Cyber Army. Lalu ada Saracen. Dan masih banyak lagi kelompok-kelompok penyerang khusus di sosial media seperti itu. Nah, balik lagi nih. Masih ingat nggak John Ruh? Buniyani. Ingat nggak? Gimana? Ganteng nggak? Bukan. Kita nggak ngomongin fisiknya. Kan nggak ganteng. Ya nggak ngomongin lah ya. John Ruh dan Buniyani adalah dua orang saksi hidup. Betapa menggunakan kebencian dan kebohongan untuk menghancurkan karakter seseorang bisa berakibat fatal. Bukan cuma kepada yang mereka fitnah loh ya. Tapi juga kepada mereka sendiri. Mereka jadi makan nasi cadong berbulan-bulan. Nah, sementara nih ya, Rahmat Bagja, sang ketua Bawaslu tadi bilang kalau pihaknya berencana menjalin kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo, hingga media massa untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat. Ya, saya kayak dengar orang batuk ya. Oh, nggak ada. Nah, bener. Ini nggak bisa kerja sendiri yang begini. Ini harus gotong royong. Untuk menghadang berbagai serangan buzzer-buzzer kadrun itu harus gotong royong. Kita dukunglah tekadnya Ketua Bawaslu ini. Kalau mereka terbukti melanggar undang-undang, bareng-bareng kita iris tipis-tipis kelakuannya ya. Tarik ke Bamba. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Kopi enak, kawan, kadang-kadang bikin jangan batuk ikut tapi Taliban. enak. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan. Ya, slow hari Selasa, nggak usah sepaneng, biasa aja ya. Ya, Bawaslu sadar bahwa saat ini masih banyak celah-celah penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten-konten bermasalah di media sosial. Termasuk pada buzzer-buzzer yang penuh kebencian yang saya ceritakan tadi. Mereka pun berharap hal tersebut dapat segera terselesaikan. Mengingat saat ini tahapan pemilu 2024 sudah dimulai. Sementara potensi polarisasi menjelang tahun politik masih terbuka. Kita lihat saja, pendukung Anies sudah mulai aneh-aneh di sosial media. Deklarasi saja sudah pakai bendera ormas terlarang. Aduh, ngeri banget ya. Kalau nggak kita cerewetin mulai sekarang, wah, mereka bisa merusak keindahan demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia. Ini adalah tujuan para pengasong khilafah itu. Sejatinya mereka adalah orang-orang anti demokrasi. Mereka senang kalau melihat pemilu yang kacau. Supaya masyarakat bisa mereka bohongi dengan sistem pemerintahan yang lain, yaitu khilafah. Ketahuan deh. Kedua kali ya. Ya, tentu saja kita berharap melalui kerjasama para pihak yang disebutkan di atas akan menghasilkan cara terbaik terkait pengawasan konten media sosial yang mendetail. Hal ini diharapkan potensi polarisasi di masyarakat akibat pemilu dapat semakin terhindar, ya kan? Kita awasi dan kalau perlu lawan dan laporkan. Kalau ada konten sara apalagi terkait capres nanti, lawan, laporkan. Kalau kadrun melawan gimana? Kita layani saja. Biasanya mereka cuma berani di dunia maya. Kalau di dunia nyata, nyalinya ciut. Mirip maling panci digebukin warga. Nyenggol dikit ya. Demikian Oposisi 69 FM. Saya Mas Jopray. Jangan lelah untuk menjadi Indonesia. Beletak! Tarik ke Bambang! Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.